Selamat sore. Di Desa Gerudere terjadi. Bapak nama? Saya nama William Boga, jabatan sebagai Kapal Desa Gerudere. Komitmen pemerintah bersama lembaga masyarakat dari tahun 80-an sampai saat sekarang, kita membangun kerjasama. Yang pertama, untuk mensejahterakan masyarakat dan terjadi pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, untuk mengatasi di pihak kesehatan, itulah yang paling unik sekarang adalah stunting. Untuk menurunkan stunting, itu tugas pemerintah kerjasama dengan BPD. Lalu yang ketiga, menyangkut dengan adopsi lahan untuk pemerataan kegiatan peningkatan sistem pertanian. Itu kita kerjasama dengan tokoh adat bersama lembaga BPD untuk membagi lahan-lahan tidur kepada masyarakat. Lalu yang keempat, semua kegiatan itu berdasarkan dengan perdes, rujukan perdes dari Permendagri dan juga perdes lokal. Perdes lokal itu menyangkut dengan pembagian lahan wilayah. Lokal itu contohnya ada kekeliruan masyarakat melakukan hubungan seksual, yang pemali itu dikena sanksi potong kerbau di tengah kampung. Yang kedua, perdes lokal itu menyangkut dengan pembagian lahan. Karena itu lahan suku, maka ada pertemuan awal dengan suku, keempat suku, dan Sakapu dan Sakalobo. Terjadi kesepakatan antara suku dengan pemerintah, keputusan final, maka terjadilah pembagian secara merata. Semua masyarakat yang belum punya lahan diadopsi, dibagi lahan 1 hektar untuk lahan pertanian. Dan sudah berjalan di dan desa sudah ini. Berjalan dari 2018 sampai dengan saat ini. Dan di 2022 kami terjadi pembagian kapling bagi masyarakat kakak baru yang belum punya kapling, kita bagi 25 kali 100. Kalau untuk kerenggangan atau terjadi persoalan dari tahun 2015 sampai dengan 2021 belum diselesaikan desa-desa tetangga, strategi yang kami bangun, pertemukan ketua suku, kedua desa, lalu pertemukan semua suku di antara dua desa, kita merembuk bersama tentang keadilan dan kenyamanan masyarakat maupun masyarakat yang tinggal di atas tanah wilayah dan juga secara administrasi. Sesudah ada perembukan, kita ada kaji, pendekatan hati ke hati, kita melewati mediasi, minta bersama mediasi. Dan sampai terjawab ada perdamaian di tanggal 28 Juli 2022. Kesan kami terhadap Yayasan Mitra Tani Mandiri, ya kami harus bersyukur dan berterima kasih kepada yayasan, lembaga sosial yang ada, yang sudah berkecimpungan dengan masyarakat, khususnya Desa Gerudere dari tahun 1987-88, dan sampai hari ini kami bisa berbicara sebagai pemimpin berkat motivasi kerjasama dengan Mitra Tani Mandiri, sampai kami diizin untuk belajar di mana-mana dan kami kembali untuk membangun desa kami. Kalau tokoh idola yang ada di MTM, yang pertama Yosef Asa, yang kedua Yosman, yang ketiga Hila Ato, yang keempat Paskalis Nai, yang kelima Marcel Mau, yang keenam Vincent Nura, dan ini tokoh perintis awal dan juga adik-adik yang sementara bekerja. Bahwa MTM tetap eksen di mata NTT. Pesan dari kami yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dari Timor, dan kami menerima dengan apa adanya, dan kami pesan sekembali dari Desa Gerudere, bawalah yang terbaik, bisa melanjutkan di desa masing-masing, dan yang tidak baik tinggalkan di Gero, dan kita masih ada waktu dan kesempatan untuk bertemu lagi. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah lalui acara perkenalan. Mungkin ini ada harapan besar dari teman-teman dari Timor untuk kita. Harapkan untuk bisa berbagi karena pengalaman dengan program sudah begitu lama dan banyak hal di Gero yang terjadi kaitan dengan
lambang persatuan dan kesatuan adat orang Gero, yang dengan istilah bahwa kami ini ulu eko kami ini ulu geomeli eko tibutonga. Jadi untuk itu saya pikir semua orang Gero kalau berbicara tentang adat, tentang hak wilayah, ini tempatnya untuk berbicara. Pemerintahan adat bersama pemerintah kerjasama bagaimana untuk mendistribusikan lahan. Jadi ada sekitar 200 atau 300 hektar yang kami sudah bagi ke masyarakat adat. Jadi untuk itu saya pikir ada dari LSM lain yang sudah damping sehingga tidak bisa ada pendamping dober. Ini alasannya mungkin disampaikan saya sebagai pendiri. Tetapi lebih lanjut kalau perlu kita rapat supaya ada di desa untuk keluarga yang datang belajar, keluarga yang dari timur datang belajar atau petani-petani dari timur datang belajar. Saya pikir ambil yang positif untuk bawa ke sana. Kalau yang tidak baik, saya pikir ya lepas di sini. Tapi kalau yang melihat yang baik bisa bawa dan bisa kembang di desa masing-masing. Karena kalau kita kembali di desa masing-masing, sudah pasti kalau ada perubahan di desa masing-masing, kita akan sehat, kita akan segar, dan kita tetap semangat. Itu saya pikir salah satu contoh. Saya saja sudah 70 tahun ini, kenapa saya begini? Karena saya rasa puas. Gero dulu yang sangat desa yang terisolir, sudah banyak perubahan. Apalagi dari segi pendidikan, anak sekolah yang tamat sarjana. Nama saya Bapak Hermanus Meka, asal dari desa Gerdere, Kecamatan Bowai, Kabupaten Nagekeo. Jadi dalam jabatan sebagai tokoh masyarakat, kemudian dari pemerintah menjadi anggota BPD, wakil ketua BPD. Kalau berbicara soal kepemimpinan, untuk kita di sini tuh yang pertama itu untuk kaderisasi dari awal. Kaderisasi. Mereka kita bentuk dalam satu organisasi kecil. Mereka itu perlu kita kaderisasi dari kecil. Misalnya mereka dari yang pertama mungkin dari RT, mereka menjabat menjadi ketua pengurus RT, kemudian jadi ketua RT, sehingga mereka dibekali dengan pendidikan. Tapi kalau kita langsung mengangkat mereka menjadi seorang pemimpin, memang dari sisi kemampuan mungkin bisa, tapi ada banyak hal yang menjadi kelemahan. Yang menjadi kelemahan itu berarti saya contoh misalnya dari tutur kata saja itu agak susah juga. Tapi ketika kita kaderisasi mereka dari kelompok-kelompok kecil, sudah pasti bahwa suatu ketika dipercayakan menjadi pemimpin, mereka sudah benar-benar dibenahi. Karena sistem kepemimpinan sekarang itu butuh banyak belajar, banyak belajar dari kecil, sehingga suatu ketika dipercayakan mereka sudah menganggap bahwa hal yang kecil itu sudah menjadi suatu hal yang sudah biasa. Ini kita kaderisasi itu dari awal, artinya kita harus banyak belajar dari semua elemen itu. Kita coba percayakan mereka, misalnya mereka itu menjadi pengurus di tingkat desa, kemudian banyak belajar dari lembaga-lembaga lain, misalnya dari LSM, kemudian dari pemerintah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Karena itu saya yakin bahwa suatu ketika mereka bisa melakukan itu, pasti suatu ketika mereka dipercayakan, pasti mereka akan menjalankan sesuai apa yang diharapkan. Karena mereka sudah belajar dari dasar memang. Jadi banyak unsur yang mereka harus belajar. Apa dari lembaga pemerintah, banyak pelatihan-pelatihan, kemudian dari yayasan juga, ada lembaga-lembaga lain, sosial lainnya, misalnya dari unsur gereja juga, itu pasti misalnya kita banyak melibatkan mereka itu muspas, itu pasti suatu ketika pasti mereka akan terapkan itu secara baik. Ya paling jago, lalu jabatan saya dipercaya oleh anggota suku sebagai mewakili Sakapu untuk mengatur di dalam anak suku, yaitu suku Tibo. Ya. Lalu di sisi budaya kebersamaan kami itu berdasarkan kerjasama antara pemerintah, agama, dan rohani adat. Kami mulai duduk bersama adat dengan pemerintah, pasti sebelumnya kami harus duduk di rumah adat. Untuk musyawarah.
sehingga kami bisa bicara bagaimana keadaan namanya Ulu Pulu Eko Pongo. Jadi semuanya yang dibicarakan untuk memperoleh keberhasilan itu berdasarkan kerjasama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah. Ini sedikit pesan dari saya sebagai yang dipercaya oleh anggota suku dari keempat suku besar, yang kita memperoleh sesuatu itu dasar kerjasama antara pemerintah, agama, dengan adat. Makanya itu saya tidak berpandang kata. Kesan saya buat lembaga mitra pemerintahan desa Gerut Ere, saya menyarankan supaya tetap kita kerjasama. Walaupun Gero ini sudah phasing out, tapi kita mengharapkan bahwa Gero yang ada di sini tetap bawa Gero di mana saja dampingan MTN. Apa di timur mau di mana tetap membawa Gero ke sana, sehingga cepat atau lambat NTT ini akan maju berdasarkan daerah-daerah kritis seperti yang dialami di Gero ini. Sehingga kami minta supaya yayasan ini tetap jaya di hari kemudian, termasuk NTT. Kalau MTN ini jaya, Gero jaya, Timur jaya, pasti NTT jaya. Itu saja.